Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Trader Kampung. Gimana teman-teman kabarnya semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini pada tanggal 20 Oktober 2024, tepatnya di hari Minggu, saya akan memberikan informasi ya teman-teman, atau buat ilmu tambahan kepada kalian. Jangan skip video ini teman-teman. Karena apa? Karena ini ya mungkin ini video yang sangat-sangat spesial teman-teman untuk kalian, untuk menambah ilmu tradingan kalian juga teman-teman. Dan untuk yang mau belajar di industri forex juga bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materinya ya teman-teman. Sebelum masuk ke materinya dan saya jelaskan, jangan skip video ini, share sebanyak-banyaknya teman-teman, agar banyak orang yang mendapatkan ilmu dari video saya teman-teman. Dan saya juga selalu semangat untuk upload video terbaru. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, bantu channel ini agar semakin berkembang ya guys ya. Oke, di sini materinya adalah proses menjadi seorang trader ya teman-teman. Nah, tentu banyak rintangan agar kita menjadi trader profesional teman-teman. Yang pertama itu ada bisa menganalisa market teman-teman. Bisa menganalisa market. Oke, kita contohkan di sini ya teman-teman. Kita contohkan pada saat di sini. Nah, di sini kita tahu bahwa ada batas bawah dan batas atasnya ya. Sebentar saya tandakan dulu. Ini agar bisa menganalisa juga dan punya metode sendiri teman-teman. Nah, menganalisa itu sangat simpel teman-teman. Nah, ini saya pakai di time frame daily. Sebentar, di sini kan market lagi naik, set turun, naik lagi, turun, naik, turun, dan di sini naik. Nah, marketnya adalah seperti itu. Pada saat di sini teman-teman, pada saat di sini dia melakukan konsolidasi ya. Nah, dia melakukan konsolidasi. Terus kita hapus terlebih dahulu. Dia juga sudah ngebreak di area yang ini teman-teman. Nah, jadi begitu. Nah, kita tandain batas bawah dan batas atasnya. Nah, ini sudah dapat ya teman-teman cara menganalisa. Nah, jadi kita tahu nih poinnya market akan bullish teman-teman, gitu. Coba kita tandain dulu, kita jalankan dulu yang tadinya. Set, dia jalan teman-teman. Set, kita cepetin ya. Nah, market bullish, jadi bullish ya teman-teman, karena sudah ke break ya ini. Pada waktu dia ranging di sini teman-teman. Pada saat dia ranging di sini, setelah dia break, dia melakukan koreksi dan dia melakukan kenaikan teman-teman. Nah, dan di sini saya tandain batas bawahnya itu kenapa? Pada saat ini ke break nanti teman-teman. Nah, market itu akan turun ke bawah teman-teman, melainkan bukan bullish ya teman-teman, karena supportnya itu ketembus. Nah, bisa jadi yang udah ketembus yang ini adalah fake outnya dia. Sebentar. Nah, bisa jadi ini kan sudah ke break. Apabila ininya ke break teman-teman, nah berarti ini fake outnya dia teman-teman. Jadi begitu ya. Jadi market itu tidak ke atas, melainkan itu akan turun ke bawah.
Jadi seperti ini gambarannya teman-teman. Kalau seandainya supportnya ini ketembus, dia kembali koreksi, dia akan turun. Nah, gambarannya adalah seperti itu ya. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, itu untuk cara menganalisa market ya. Itu di nomor 1 teman-teman. Kita masuk ke cara yang kedua, itu adalah metode. Metode di sini kita bisa menggunakan chart pattern ataupun candlestick pattern teman-teman. Nah, di chart pattern itu banyak ya teman-teman. Kalian bisa cari di Google, itu banyak sekali ya, ratusan chart pattern. Nah, ada end and shoulder, triple top, double bottom, dan triple bottom teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan yang banyak orang pakai di candlestick pattern itu ada hammer, shooting star, bearish engulfing atau dan juga bullish engulfing teman-teman. Nah, kalian tidak perlu menghafal itu semua teman-teman. Kalian perlu cari di Google, cari aja satu yang sering muncul di market teman-teman. Nah, saya contohin di chart pattern itu ya. Ini di nomor 2 untuk membuat metode teman-teman. Oke. Pada saat waktu market di sini, nah, pada saat waktu market di sini kan memang dia berhenti di sini ya teman-teman. Dia berhenti di situ, dan ini adalah bottom yang kedua, ini double bottom yang pertama, ini bottom yang kedua. Ini kita contohkan di double bottom teman-teman metodenya. Dan di sini adalah topnya dia, top satunya. Setelah dia berhasil ngebreak yang ini. Oke. Nah, jadi kita adalah ketika kita mau entry menggunakan double bottom teman-teman. Nah, kita tandain saja itu area bottomnya teman-teman, atau area supportnya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini teman-teman. Kita jalankan dulu. Nah, di sini valid ya teman-teman. Dia berhasil melakukan kenaikan. Nah, dia berhasil melakukan kenaikan. Metode double bottom teman-teman. Nah, untuk cara entry di double bottom itu simple teman-teman. Itu masuk ke manajemen resiko ya teman-teman. Nah, metodenya ini kan sudah valid ya, sudah berhasil double bottomnya. Nanti kalian tandain dulu kalau kalian mau buat metode. Oh, ini sudah berhasil. Nah, tingkat berhasilnya itu berapa persen teman-teman dari 100 kali trading teman-teman, gitu. Ini sudah kalian jalanin. Nah, barulah kalian komboin itu dengan nomor 3 manajemen resiko teman-teman. Nah, ini sekalian ya, ini sebagai contohnya teman-teman. Nah, pada saat market berhenti di sini di 2359, dan dia membuat candle berwarna hijau. Nah, candle berwarna hijau, inilah konfirmasi untuk kita ambil buy teman-teman. Nah, jadi begitu ya. Ini kita masuk ke nomor 3 teman-teman. Sekalian dikomboin dengan metode kita sama manajemen resiko kita teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Pada saat terbentuk candle berwarna hijau satu, itu adalah informasi kenaikan teman-teman. Nah, kita entry-nya di mana bang? Oke, kita entry itu di atasnya penutupan candle yang berwarna hijau ini teman-teman. Nah, stop loss-nya sudah jelas, kita harus di bawah candle ini yang sudah membentuk area supportnya teman-teman. Di sini area stop loss kita di 2350. Nah, itu bisa kalian
backtest sendiri, dan nanti kalian atur sendiri teman-teman mau berapa pips kegagalannya kerugiannya. Bisa kalian juga nanti take profitnya mau berapa pips gitu ya teman-teman. Nah contoh lah kita pakai 200 pip atau 150 pip ya teman-teman. Nah kalau misalkan 150 pip, di sini kita open posisi di harga sebentar, di harga 2383. Stop lossnya itu misalkan 150 pip yaitu di 63 di 63 ya teman-teman. Oh sorry, ini 200 pip ya teman-teman. 200 pip di 63. Pada saat kalian ambil buy stop, nah berhubung kita stop lossnya itu 200 pip, kalian ambil keuntungannya itu bisa 300 pip atau 400 pip teman-teman. 1/2 atau 1/2 gitu ya teman-teman. Nah open posisi 2383 misalkan 1/1 aja, berarti 1/1 2403 teman-teman take profitnya 2403. Kita cek teman-teman, ini kenaikan marketnya sampai mana. Kenaikan marketnya itu sampai 2478 teman-teman. Nah kalau misalkan kalian take profit 1/1 2403, nah ini sudah take profit itu 200 pip. Kalau misalkan 300 pip 2413, nah itu juga take profit ya. Nah kalau misalkan 400 pip ditambah lagi jadi 2423 teman-teman, harga dari goldnya. Nah udah jelas kena take profit ya teman-teman. Nah 1/2 itu bisa ya teman-teman. Nah itu dikomboin dengan metode dan manajemen resiko teman-teman. Nah jadi seperti itu. Kita masuk lagi ke tahap yang nomor 4 teman-teman. Disiplin. Nah kalian itu harus disiplin teman-teman. Yang sudah kalian backtest tadi polanya kan banyak tuh pola-polanya. Nah kalian harus disiplin menggunakan pola itu dan resikonya teman-teman, resiko pipnya sesuai dengan modal kalian. Jadi seperti itu, kalian harus disiplin menggunakan metode yang sudah kalian buat itu teman-teman. Nah dari yang pertama teman-teman, untuk bisa menganalisa itu sangatlah cepat teman-teman. Itu 1 bulan juga sudah bisa menganalisa market. Nah membuat metode itu sekitaran setengah tahun ya, 6 bulan ataupun ya paling lama 1 tahun. Nah untuk dikomboin manajemen resiko itu bisa 2 tahunan teman-teman. Nah selama 2 tahun kalian belajar itu barulah kalian mendapatkan metode sekaligus manajemen resiko. Nah itu di versi saya dulu ya teman-teman. Ya mungkin mana tahu kalian lebih cepat daripada saya, bisa jadi kan, saya tidak tahu. Nah disiplin itu yang saya bilang tadi, kalian harus disiplin dengan metode kalian, resiko kalian. Nah dan kita masuk ke nomor 5 teman-teman, sabar menunggu momentum. Kita masuk ke nomor 5, sabar menunggu momentum. Nah seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian memakai double bottom ya metodenya, kalian harus menunggu teman-teman sebelum harga sampai ke area support yang ini, yang pertama yang ini ataupun yang ini, kalian harus menunggu teman-teman. Nah apabila kalian pakai strategi double top, di sini double top ya kan. Nah kuncinya itu sama teman-teman, untuk entry-nya itu sama, stop loss pasti di atasnya sini. Yang pertama itu kalau kalian misalkan mau pakai cara double top, kita harus nentuin dulu SL nya teman-teman. Kita harus menentukan SL nya dulu harus di mana.
Ini SL-nya adalah di sini. Oke, 2489. Pokoknya di atas resisten kalau misalkan mau entry di double top, teman-teman. Ketika dia masuk di area supply-nya, dia membentuk candle merah. Nah, kita entry-nya itu di sini. 2443, teman-teman. Kita entry-nya itu di sini pas penutupan harga ini. Nah, kita langsung entry atau menggunakan sell stop, sell limit juga bisa, tapi saya lebih rekomendasi itu sell stop, teman-teman. Nah, jadi begitu. Jadi pada saat dia naik, market naik terlebih dahulu, kita bisa ambil sell stopnya itu di sini, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pakai sell limit, bisa saja kita pakai sell limit itu misalkan di harga sini 2456 ya, dia lagi naik. Nah, kita sell limit nih. Nah, itu bisa jadi kita terkena dulu stop lossnya, teman-teman. Mungkin saja dia bisa naik nembus ke resistennya dia. Makanya saya rekomendasi itu pakai sell stop, teman-teman. Ketika market turun ke orderan kita, nah berarti kita tahu ini pola double topnya berhasil. Nah, jadi seperti itu, akan turun ke bawah, teman-teman. Walaupun ini penurunannya tidak break area support, tetapi ini berhasil. Metode ini berhasil, teman-teman, membuat double top dan melakukan reversal walaupun koreksinya itu tidak bisa menembus area supportnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk double top, take profit yang realistis itu bisa di atasnya candle yang area demandnya, teman-teman, di sini. Nah, jadi kita harus menentukan area take profit itu yang realistis, teman-teman. Di sini pokoknya jangan di area bawah sininya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau kita entry di sini aja 2441, penurunannya sampai 2366, teman-teman. Itu banyak ya. Kalau 2441 aja ke 2400 itu 400 pip. Nah, itu sekitar 750-an lah pips ya, teman-teman. Nah, itu kita dapat ya. 1:2 juga bakalan dapat, teman-teman. Nah, itu cara yang kelima, sabar menunggu momentum, teman-teman. Nah, yang nomor 5 inilah yang harus benar-benar diterapkan, teman-teman. Di nomor 5 ini, kenapa di sini juga kalimat ini saya bikin berwarna merah? Karena di sini banyak yang gagal, teman-teman. Tidak sabar menunggu momentum. Nah, kalau tidak sabar menunggu momentum, 1, 2, 3, 4 ini tidak berjalan dengan baik, teman-teman. Nah, nomor 1, 2, 3, dan 4 ini tidak berjalan dengan baik karena tidak sabar menunggu momentum. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian sudah menguasai yang 5 ini, teman-teman, dari bisa menganalisa market, metode, manajemen risiko, disiplin, dan sabar menunggu momentum, ya sudah, kalian di nomor 6 ini sudah punya mental yang kuat, teman-teman. Mau dihadapin market seperti apapun, mental kalian sudah siap untuk masuk di market. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan pada hari ini, teman-teman. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa share video ini, subscribe yang belum subscribe, bantu channel ini semakin berkembang, teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.